Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melikanus Fisik, NIM 1822511-064, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan tema meningkatkan kreativitas mengajar bagi guru sosiologi melalui YouTube di SMA Negeri 2 Kupang. Baik, agar tidak lama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Bab 1 pendahuluan latar belakang. YouTube merupakan sebuah situs web yang dapat digunakan untuk berbagi video kepada khalayak. Video-video tersebut bisa berupa hiburan, berita, pendidikan, periklanan, usaha dan bisnis. Sampai saat ini terdapat miliaran manusia yang telah menggunakan YouTube, baik sebagai media penghasilan ataupun untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan manfaat YouTube bagi kehidupan salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Bahwa pada zaman saat ini YouTube telah digunakan oleh dosen-dosen atau para guru untuk menjalankan proses pembelajarannya. Di SMA Negeri 2 Kupang bahkan saat ini telah melaksanakan proses pembelajaran berbasis YouTube demi mengikuti protokol kesehatan dengan menjadikan YouTube sebagai media pembelajaran satu-satunya yang dianggap paling relevan. Jadi berdasarkan uraian latar belakang tersebut, di sini penulis merumuskan permasalahannya seperti berikut. Yang pertama, apakah YouTube layak dijadikan sebagai media pengajaran bagi guru-guru sosiologi di SMA Negeri 2 Kupang? Yang kedua, seberapa jauh penggunaan YouTube sebagai media pengajaran bagi guru-guru sosiologi di SMA Negeri 2 Kupang? Yang ketiga, bagaimanakah langkah-langkah guru-guru sosiologi di SMA Negeri 2 Kupang dalam meningkatkan kreativitas mengajarnya melalui YouTube? Jadi tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui kelayakan YouTube yang untuk dijadikan sebagai media pengajaran bagi guru. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan YouTube sebagai media pengajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah guru dalam meningkatkan kreativitas mengajarnya melalui YouTube. Manfaat penelitian ini, yang pertama bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai penggunaan media sosial bagi kehidupan. Bagi sekolah, dapat menambah keterampilan dan kreativitas khususnya guru-guru sosiologi di SMA Negeri 2 Kupang. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, kajian teori. Kajian umum SMA Negeri 2 Kupang. SMA Negeri 2 Kupang didirikan oleh Ketua OSIS Katarina Wepodi 2014-2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat Jalan Eskalier. SMA Negeri Kupang memiliki jurusan IPA, Ilmu Bahasa, dan Seni dan IPS. Rentang kelasnya itu kelas 10, 11 IPA, 11 Bahasa, 11 IPS, 12 IPA, 12 Bahasa, dan 12 IPS. Fasilitas. Berbagai fasilitas dimiliki SMA Negeri Kupang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Ekstra kurikuler. Yang pertama, Palang Merah Remaja atau PMR. Yang kedua, band. Ketiga, pramuka. 4 basket. 5 futsal. Saat ini SMA Negeri 2 Kupang menjadi pilot project atau sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah lainnya. SMA Negeri 2 Kupang merupakan sekolah yang berkarakter bangsa. Berikut pengertian guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik para pendidikan anak di usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kompetensi guru disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Disebutkan bahwa
Kompetensi meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan peran dan fungsi guru adalah yang pertama, guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai pembimbing, yang keempat guru sebagai pemimpin, kelima guru sebagai pengawal pembelajaran, yang keenam guru sebagai model dan teladan. Kreativitas. Hasan Langbulu dalam buku Manusia dan Pendidikan, suatu analisis psikologi dan pendidikan, mengatakan bahwa kreativitas adalah suatu sifat Tuhan al-Khaliq yang dapat dikembangkan pada diri manusia, dan itu menurut filsuf Islam dianggap ibarat dalam pengertian yang sangat luas. Pengertian YouTube. YouTube adalah sebuah website untuk berbagi video ataupun menonton video yang dibagikan oleh berbagai pihak. Banyak sekali yang kita temukan di YouTube, mulai dari vlog, seharian, tutorial, hiburan, trailer, video klip, musik, dan masih banyak lagi. Fitur-fitur YouTube meliputi autoplay, anotasi, mengatur kecepatan video, dan subtitle, dan download video. Manfaat YouTube, yang pertama sebagai informasi, kedua sebagai promosi, yang ketiga sumber penghasilan. Kelebihan dan kekurangan YouTube, yang pertama kelebihan menjadi sumber informasi dari berbagai pihak, menjadi media promosi, sumber hiburan yang akan kreatif, menjadi sumber penghasilan, berbagi kebiasaan dengan lebih. Kekurangannya, yang pertama masih banyak berita hoax, masih ada konten-konten yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak yang kategori 18+. Ada beberapa negara yang telah memblokir YouTube. Yang B, kerangka teori. Secara sederhana, penulis dapat merumuskan kerangka teorinya seperti berikut. Yang pertama, YouTube dapat meningkatkan kreativitas mengajar. Yang kedua, guru menjadi profesional dalam mendesain pelajaran. Yang ketiga, pengajar YouTube cepat dimengerti oleh siswa. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur, yakni sebuah metode data pustaka dengan mencatat dan membaca serta mengolah bahan peneliti yang telah ada sebelumnya. B, pengumpulan data literatur. Untuk menjadi seorang pendidik yang berprofesi dan profesional, guru pada sekolah tingkat menengah dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan dan keahlian untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di era globalisasi saat ini, semua guru dituntut untuk mengoperasikan internet, karena salah satu kompetensi profesional yang harus dimiliki guru adalah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Media pembelajaran berbasis YouTube adalah cara mudah dan user friendly untuk meningkatkan kolaborasi keterampilan dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. YouTube dapat digunakan untuk menjelaskan teori dengan mendidikkan peserta didik. YouTube dapat memudahkan para guru menyampaikan materi yang akan diajarkan, dan peserta didik lebih termotivasi untuk fokus menyimak dan mengingat kembali yang mereka saksikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti kemudian diperkuat oleh teori fenomenologi yang ada diungkap Alfred Schultz dan Edmund Husserl bahwa melihat manusia dari pengalamannya. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa media YouTube sebagai salah satu media sosial yang paling digemari sesuai data yang dikutip CNN dari data Eurosur, yaitu paling digemari anak muda dan dewasa. Hal ini merupakan sebuah peluang bagi dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas. Guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan media ajar yang baru dan menarik bagi siswinya, terutama bagi guru-guru yang mengajar siswa-siswinya ABK. Dalam konteks pembelajaran, YouTube dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media ajar atau sumber belajar sesuai dengan pemaparan informan, yaitu dapat meningkatkan kreativitasnya untuk dapat berinovasi, membuat strategi belajar mengajar yang dapat dengan mudah dipahami siswa-siswi ABK, khususnya bagi siswa-siswi guru. YouTube dapat dijadikan sebagai sumber belajar sesuai dengan keinginan pengguna itu sendiri. Video hasil download dapat diproses kembali atau diproses ulang sehingga menjadi video yang baru dengan sistematika alur pembelajaran. Maka YouTube sebagai sumber belajar telah berubah jadi bahan ajar yang sudah siap digunakan.
Pemanfaatan media YouTube dalam pembelajaran dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa dengan berbagai macam program yang ada di dalamnya, sehingga dapat membuat proses belajar mengajar yang efektif. Pemenuhan kebutuhan ini didapatkan informan dengan menggunakan media YouTube. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perilaku informan yang menggunakan media YouTube dan memanfaatkan video-video yang bersifat materi pembelajaran siswa akan merasa terhibur dan tidak akan merasa bosan untuk memperhatikan materi yang sedang disampaikan. Dalam hasil penelitian juga dapat ditemukan positif personal groomer dalam peneliti mengatakan motif identitas personal merupakan kebutuhan akan penggunaan istilah media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi layak sendiri. Perilaku yang menunjukkan adanya motif personal dalam penggunaan media YouTube terdapat pada wawancara yang akan dilakukan kepada Ernisa Sophia, SPD, yang mengungkapkan bahwa YouTube dapat membuat bakat tata kecantikannya menjadi lebih mahir, sehingga ketika mendemonstrasikan kepada siswa-siswi menjadi lebih percaya diri. Selain untuk pembelajaran, ia dapat keterampilannya menjadikan dirinya make up artis atau buat. Selain itu, melalui media YouTube, informan dapat meningkatkan citra diri dan bisa memanfaatkan popularitas yang menunjukkan kemampuannya atau menunjukkan aktivitas kegiatannya sebagai seorang guru dengan cara mengupload video dalam video YouTube atau berkolaborasi dengan orang lain sehingga bintang tamu untuk berbagi ilmu pengetahuan. Cari peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengajaran. Cukup beralasan mengapa guru mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kualitas pembelajaran. Sebab guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses pengajaran. Salah satu upaya guru untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan pesan-pesannya. Salah satunya adalah melalui media YouTube. Menjadi guru yang kreatif, profesional, dan menyenangkan untuk memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memiliki metode pembelajaran efektif. Salah satunya adalah media YouTube yang dianggap paling relevan di masa pandemi ini. Hal ini penting terutama untuk menjadikan iklan pembelajaran yang komersil dan menyenangkan. Cara guru melakukan suatu kegiatan pembelajaran mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Berikutnya pembuatan media pembelajaran video YouTube. Berikut ini langkah-langkah pembuatan media pembelajaran video YouTube. Yang pertama, membuat materi pembelajaran, menggunakan Microsoft PowerPoint, menyimpan materi pembelajaran Microsoft PowerPoint dalam bentuk video. Terus yang ketiga, mengunggah video pembelajaran kegiatan sikap yang sesuai dengan pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari YouTube. Yang keempat, mengunggah video pembelajaran, video kegiatan atau sikap yang tidak sesuai dengan pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di YouTube. Yang kelima, memperlihatkan atau membagikan tautan atau link ke siswa dalam kegiatan pembelajaran secara online melalui grup WhatsApp. Yang keenam, mendesain dan membuat banner berisi tautan kegiatan atau sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, berikutnya analisis data. Guru dapat mendesain pengajarannya dengan sangat mudah melalui YouTube, apalagi di masa pandemi COVID-19. Dalam proses belajar mengajar secara online, para guru merasa sangat terbantu untuk presentasi atau demonstrasi yang dilakukan guru untuk keperluan pembelajaran seringkali lebih efektif dan efisien, dan mengupload setiap video pembelajaran yang dapat dilihat dan ditonton berulang-ulang hingga mengerti oleh siswa. YouTube sebagai media dan sumber belajar bagi guru dan murid, di mana terbukti bahwa YouTube dapat meningkatkan kreativitasnya serta berinovasi untuk merancang strategi belajar mengajar agar lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa. Dan tambahnya juga bahwa pembelajaran melalui YouTube itu mengasihkan dan menghibur sehingga siswa-siswi tidak bosan dalam mengikuti setiap video yang diupload. Sekian presentasi seminar proposal saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan tulis pada halaman di bawah. Terima kasih dan selamat sore.